tentunya di sini kami berbicaranya fakta hukum saja. Ya, fakta hukum adalah fakta yang terjadi yang memang sesuai dengan kenyataan. Pada prinsipnya kita tidak mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran yang kita cari. Jadi apa yang saya sampaikan itu murni berdasarkan fakta hukum yang terjadi, bahwa pada saat kejadian memang tanggal 3 Januari itu kami diperintah oleh pimpinan kami, Pak Kompol Sulistiono, untuk merapat ke Rutan Salemba yang mana ada ditemukan diduga narkotika jenis sabu, yang mana di sana sudah terdapat 2 orang warga binaan. Yang pertama atas nama Asep alias Ngantuk, yang kedua atas nama Ardian Prasetyo. Walaupun itu dibantah ya waktu itu tadi ya, tapi nggak masalah. Nah kemudian dari kedua tersangka ini kita bisa tahu bahwa mereka mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu ini dari saudara Andi Mualim. Andi Mualim yang mereka sebut sebagai Kohandi. Nah, Kohandi ini ternyata juga mendapatkan barang dari Rivaldi. Nah, akhirnya dari pemeriksaan kedua tersangka ini kita pisah antara Rivaldi awalnya dengan Kohandi. Nah, dari situ kami bisa tahu bahwa Andi mendapatkan barang dan Rivaldi mendapatkan barang itu dari Amar. Yang tadinya kita tidak tahu Amar itu siapa. Nah, ternyata ditegaskan bahwa oleh Kohandi atau Andi Mualim ini bahwa yang dimaksud adalah Bang Amar itu Amar Zoni, yang ternyata atas nama aslinya adalah Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya Amar itu mengakui kalau itu barangnya? Betul, dia mengakui sekali bahwa itu barang-barang. Awalnya tidak mengakui, namun setelah kami konfrontasi, kami pertemukan dengan para tersangka yang lain, akhirnya dia mengakui. Nah makanya pada saat itu memang betul dia meminta bantuan penasihat hukum. Kita sudah persilakan. Tapi yang dipinta sama Amar ini justru bukan Bang John, tapi Bang Andre. Nah Andre ini setelah kita ketahui adalah termasuk teman dekatnya Amar yang memang jadi warga binaan juga. Gitu. Andre, nama lengkapnya adalah Andre Leonard Hutajulu. Yang ternyata setelah Amar tertangkap itu bulan Maret juga dia tertangkap di Polres Metro Jakarta Utara dalam kaitannya perkara narkoba dengan barang bukti 51 gram sabu-sabu. Tapi hal tersebut dibantah oleh Amar, katanya tidak meminta Andre untuk belajar. Ya, itu karena memang dia sudah lupa, karena menurut kami begini, dia lupa karena dia kebanyakan mengkonsumsi dumolit. Iya, jadi pada saat ditemukan barang bukti sebenarnya selain daripada tembakau sintetis, kita temukan sabu, juga kita temukan dumolit. Nah, waktu itu memang kita sempat pertanyakan, tapi waktu itu ada dari teman dekatnya beliau ini bahwa memang Amal ini sedang dalam pengobatan, makanya dipakai obat psikotropika itu yang katanya ada resep dokternya. Kalau pengakuan Amar itu barangnya dari mana dan gimana caranya bisa masuk? Ya menurut Amar itu bahwa yang bersangkutan itu setelah Andre Leonard Hutajulu ini keluar ya menjalani bebas bersyarat, dia kontek-kontekan dengan Andre. Nah pada saat itu memang mereka sepakat untuk melaksanakan kegiatan peredaran narkoba ini menggunakan aplikasi yang namanya Zangi. Begitu. Jadi makanya setelah kejadian itu kita justru memang nggak tahu awal itu Amar yang terlibat. Nah setelah itu baru setelah dipertemukan akhirnya ya Amar tidak bisa memungkiri lagi. Makanya kalau dibilang katanya ada penyiksaan, ada kekerasan dan adanya permintaan uang, ya sudah saya jawab semua. Bahwa tidak ada kekerasan, bagaimana mungkin kita strum Amar dan kawan-kawan pada di Rutan Salemba pada saat itu kan memang itu kan ruangan kantor staf rutan yang dipinjam kepada kita untuk kita melakukan interogasi kepada para tersangka. Tapi ada CCTV-nya mungkin yang dipertanyakan itu. Ya, kalau CCTV di luar mungkin ada. Ya, kita juga nggak paham karena memang pada saat kan begitu ketatnya masuk ke rutan, pada saat kita masuk ke gerbang pertama saja kita sudah ditanya identitas. Nah, begitu kita masuk ke gerbang kedua, di gerbang kedua ini kita sudah juga diminta identitas, digeledah juga, kemudian senjata yang kita bawa juga kita dititipkan, kemudian juga ya barang-barang yang kita bawa juga digeledah, bahkan setelah itu kita difoto.
Nah, baru masuk ke gerbang ketiga kita diperiksa lagi. Jadi bagaimana mungkin kita membawa hal itu, dan kalau memang ada penganiayaan kan tentunya kan ada teriakan-teriakan itu loh. Kalau memang dianiaya, nyatanya sampai sekarang kan nggak ada bukti-bukti visum menyatakan dia dianiaya gitu loh, dan kawan-kawan. Kalau pengakuannya bang, itu penyelundupannya gimana caranya? Iya, kalau kami kan pada prinsipnya tidak bisa memaksakan apa yang sesuai keinginan kami. Kami dalam melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan apa yang diucapkan saja. Ya kalau memang saudara Amar mengatakan bahwa dia dapat barang dari Andri, dia bagaimana caranya dia masuk ke dalam, ya kita kita tidak bisa memaksakan. Karena tadi kan para tersangka itu kayaknya kompak kan membantah keterangan abangnya ya, sebagai saksi. Ya, itu gimana bang? Apa ada upaya? Iya, kalau menurut saya, ini publik atau gimana? Iya, Amar ini kan berupaya memainkan yang dinamakan manajemen media, sosiologi media, yang bagaimana caranya dia membentuk opini dengan mengarahkan, kemudian dengan men-setting seolah-olah dia di pihak yang terjolimi, dia di pihak yang dijebak. Padahal tidak sama sekali, gitu loh. Kita ada mengkriminalisasi Amar, tidak sama sekali. Tapi dia memainkan manajemen media, menggunakan sosiologi media untuk membuat opini, supaya dengan opini tersebut netizen mungkin menyalahkan pihak kepolisian. Padahal itu adalah upaya Amar, bagaimana caranya untuk dia bisa terlepas dari jerat hukum. Karena memang perkara ini bukan perkara yang pertama, ya. Dan ini adalah perkara 4. Yang perkara pertama perlu rekan-rekan ketahui bahwa tahun 2017, ya, itu dia ditangkap dalam berkaitan perkara narkoba dengan barang bukti 35 gram sekian, itu ganja, ya, berat-beratnya. Yang kedua, dia ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan barang bukti sabu 1,04 gram. Nah, yang ketiga ini yang lebih parah. Dia ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat dengan barang bukti 4 gram lebih. Ya. 4 gram lebih di daerah Tangerang Selatan. Dan kemudian divonis itu kalau tidak salah 3 tahun plus denda 1 miliar. Nah, inilah yang membuat dia panik. Nah, dengan adanya perkara ini yang harusnya dia bisa menjalani permohonan pembebasan bersyarat, akhirnya dia nggak bisa. Yang kedua, pada saat itu juga dia berbohon-bohon sama kita bahwa jangan sampai nanti keluarganya atau pihak lain tahu, karena apa? Dia malu. Dia malu karena dia public figure, dan dia tahunya kan anaknya ini tahunya kan dia pengguna, bukan pengedar. Itu ngomongnya pas kapan? Saat pemeriksaan. Di dalam ruangan. Iya, di dalam ruang sidang. Iya. Nah, dan yang ketiga, hasil analisa kita bahwa yang bersangkutan ini takut kalau dikembalikan lagi ke lapas Nusa Kambangan, karena di sana kan one man one cell. Gitu loh. Jadi itulah yang menyebabkan dia bagaimana caranya dia memutarbalikkan fakta, kemudian menggiring opini supaya dia nggak bersalah. Padahal memang semua biangnya dia, dan memang anak-anak yang di bawahnya ini adalah kaki tangannya yang memang sebenarnya nggak sadar kalau ini dia dimanfaatin juga, termasuk ya. Iya, gitu loh. Termasuk juga ya, mohon maaf, Dokter Kamila. Bagaimana mungkin saya meminta uang 300 juta orang? Saya bertemu Amar hanya 2 kali. Yang pertama pada saat penemuan barang bukti yang dikabari oleh pihak rutan. Yang kedua pada saat pemeriksaan kedua, saat dia lakukan selfie. Justru pada saat pemeriksaan kedua, dia merasa berterima kasih pada kita bahwa bisa keluar di bond sama kita. Karena di sana kalau namanya di kan nggak bisa berbuat apa-apa lagi dia. Gitu loh. Makanya yang pertama tudingan penganiayaan dan juga pemerasan itu. Rencana abang ke depannya apa langkah-langkah? Ya, nanti akan kita pikirkan, nanti kita koordinasikan dengan pimpinan bagaimana baiknya. Tentunya juga kami punya pimpinan, nanti kita kasih kabar lebih lanjut. Ada kemungkinan akan dilaporkan laporan baru? Nanti kita lihat gitu. Depannya nanti kita. Mungkin masih sesuatu barang-barang itu tuh dimasukkan itu polisi itu mencari tahu nggak caranya seperti apa? Mungkin ada kecurigaan dari pihak lapas yang bantu memasukkan barang-barang. Ya, kalau kecurigaan pasti ada, ya. Tapi dalam hal ini nanti menjadi kewenangan pihak rutan aja yang menjelaskan lah. Kita nggak bisa menjelaskan. Hanya maksud saya yang jelas pada prinsipnya kita melakukan kegiatan penyidikan ini kan sesuai yang jaringan peredaran dia di dalam rutan saja gitu loh. Demikian gitu. Tapi sekali lagi putusannya udah ada belum dilakukan pemeriksaan ke pihak lapas atau bagaimana? Sudah dilakukan rutan, bukan lapas. Iya, rutan. Sudah. Itu pas setelah pasca ketangkap pemeriksaan barang yang amat tadi, ada gimana?
Iya, setelah barang kita temukan sudah kita periksa beberapa saksi dari pihak rutan, termasuk dari orang yang pertama kali anggota rutan yang menemukan barang tersebut.